Cerita ini mengikuti perjalanan seorang desainer grafis bernama Sarah yang dihadapkan pada dilema etika dalam sebuah pekerjaannya. Sarah diminta oleh perusahaan tempatnya bekerja untuk merancang sebuah kampanye iklan yang mengandung konten yang menyesatkan bagi konsumen. Hal ini bertentangan dengan etika profesinya sebagai desainer grafis. Bagaimana Sarah menangani situasi ini? Apakah akan tetap mempertahankan integritas etisnya atau memilih untuk mengikuti keinginan perusahaan demi mempertahankan pekerjaannya? Sarah sedang bekerja di kantornya menyelesaikan proyek desain untuk klien. Tiba-tiba, atasannya Tuan Wijaya memanggilnya ke ruangannya. "Tuan Wijaya, Sarah, apakah saya punya permintaan khusus dari klien besok kita? Mereka ingin kita merancang sebuah kampanye iklan yang bisa menarik minat konsumen secara agresif." Sarah, "Baik Pak, apa yang harus saya lakukan?" "Tuan Wijaya, klien ingin kita melebih-lebihkan beberapa klaim produk dan menyembunyikan informasi penting dari konsumen. Ini bisa membantu meningkatkan penjualan secara signifikan." Sarah tampak ragu-ragu. Sarah kembali ke mejanya dan mulai berpikir keras. Ia teringat akan kode etik profesi desainer grafis yang menekankan kejujuran dan transparansi dalam merancang sebuah konten komunikasi visual. Sarah monolog, "Ini dilema yang sulit. Di suatu sisi, saya ingin memenuhi permintaan klien demi menjaga hubungan bisnis. Tapi di sisi lain, ini jelas melanggar etika profesi saya sebagai desainer grafis. Saya tidak ingin terlibat dalam pembuatan konten yang menyesatkan konsumen." Sarah memutuskan untuk menemui Tuan Wijaya dan menyampaikan keberatannya. "Sarah, maaf Pak, saya tidak bisa melakukan apa yang diminta klien. Itu akan melanggar kode etik profesi saya sebagai desainer grafis. Saya tidak bisa terlibat dalam perbuatan konten yang menyesatkan konsumen." Tuan Wijaya, "Tapi Sarah, ini kesempatan besar bagi perusahaan kita. Klien menjanjikan kontrak besar jika kita bisa memenuhi permintaannya." Sarah, "Saya mengerti Pak, tapi ini integritas etis saya jauh lebih penting daripada kontrak besar itu. Saya harap Anda dapat memahami posisi saya." Tuan Wijaya tampak kecewa, tapi akhirnya mengangguk. "Tuan Wijaya, baiklah, saya akan menghargai prinsipmu, tapi kusarankan kau berpikir ulang. Keputusanmu ini bisa berdampak pada karirmu di perusahaan ini." "Sarah, saya sudah membuat keputusan Pak. Saya lebih memilih untuk mempertahankan etika profesi saya." Dalam kasus ini terdapat dua etika profesi yang terlibat. Satu, etika profesi desainer grafis. Prinsip kejujuran dan transparansi dalam merancang konten komunikasi visual dan larangan untuk terlibat dalam pembuatan konten yang menyesatkan konsumen. Kedua itu etika bisnis. Tuntutan untuk memenuhi keinginan klien demi mempertahankan kontrak dan hubungan bisnis, kemudian tekanan untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin bagi perusahaan. Sarah memilih untuk memegang teguh etika profesi desainer grafisnya meskipun hal itu berisiko terhadap karirnya di perusahaan. Ia mempertahankan integritas etisnya dan menolak terlibat dalam konten yang menyesatkan konsumen. Keputusan ini selaras dengan kode etik profesi desainer grafis, namun bertentangan dengan etika bisnis yang menekankan pemenuhan keinginan klien dan pencapaian keuntungan. Dalam kasus ini, Sarah menunjukkan komitmen terhadap etika profesi desainer grafis dan memilih untuk tidak melanggar prinsip-prinsip etis demi keuntungan perusahaan.